Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa nakhusu bidzikri ila hadrati muallifi hadzal kitabi nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fir riba kang tetep ing dalem nerangno hukumi riba. Utawi lafal riba bi alifin niku kelawan alif maqsuratin ingkang dipendhekno. Utawi riba ing lughatan ing dalem bahasa az-ziyadatu iku tambahan. Wa syara'an lan ing dalam cara syariat Islam muqabalatu iwadin iku bandingno ganti suwiji-wiji bi akhara kelawan liyane majhulit tamatsuli ingkang kinabodon padane fi mi'yari syar'i ing dalem ukuran syarak halatal aqdi ing dalem tingkai akad au ma'a ta'khirin utawa sertane ngakhirno fil iwadhaini ing dalem gantian loro aw ahadihima utawa salah sijine iwadhaini. Sahabat pemirsa ngaji lan ngopi santai dimanapun Anda berada pada malam hari ini, yang kita bahas adalah pasal tentang riba. Riba kalau yang kita kenal itu biasanya kan seputar hutang dengan bunga ya itu memang riba, tapi dari satu segi. Riba itu macamnya banyak ya. Riba ini juga ada masalah perdagangan juga ada. Karena memang ada kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba ya. Setiap hutang yang mengambil kemanfaatan, yang menarik manfaat atau menarik keuntungan, itu adalah riba. Itu yang masalah hutang ya. Tapi yang kita bahas pertama ini adalah masalah jual beli ribawi. Dalam istilah bahasa Arab, riba itu artinya adalah tambahan. Kalau secara syarak adalah perbandingan pertukaran satu benda dengan yang lain yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak ketika akad, atau serta
pengakhiran pertukaran dari salah satu dari salah satu benda yang ditukar atau kedua-duanya. Nah, wariba utawi riba haramun iku hukume haram. Wa innama yakunu lan angin pamestine ono apa riba fi dzahabi iku ing dalem emas wal fiddati lan perak wa fil mat'umati lan ing dalam piro-piro perkara kang dipangan. Riba ini hukumnya haram ya. Riba itu terjadi pada emas, perak, dan bahan makanan pokok ya. Wahya utawi al-mat'umat ma iku perkara yuqsadu ingkang dituju apa ma ghaliban ing dalem umume litu'mi krana dipangan iqtiyatan krana gawe kekuatan au tafakkuhan utawa gawe enak-enakan, maksudnya camilan ya. Au tadawiyan utawa gawe perobatan. Wala yajri lan ora lumaku ar-riba apa riba fi ghairi dzalika ing dalem liyane mengkono-mengkono adzhab wal fiddah ila akhirih. Nah, riba ini terjadi pada emas dan perak dan bahan-bahan makanan yang digunakan untuk kekuatan tubuh atau sekedar camilan atau untuk perobatan. Selain itu tidak ada riba. Nah, ini mau saya terangkan, tapi ibaratnya belum dibaca ya. Maksudnya riba seperti ini itu apa? Dari deskripsi riba yang di atas, ini terjadi pertukaran barang. Pertukaran barang antara emas dengan emas, antara perak dengan perak, atau bahan makanan dengan bahan makanan. Nah, hal ini hukumnya haram kalau tidak memenuhi 3 kriteria. Jadi harus kalau ada pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Waalaikumsalam. Itu harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariat yang disebutkan sebentar lagi akan kita baca ya. Termasuk yang dikiaskan dengan emas itu uang. Pertukaran uang dengan uang, kalau satu jenis itu bisa terjadi riba. Misalkan rupiah dengan rupiah, ini bisa terjadi riba. Kalau rupiah dengan dolar, ya tidak terjadi riba. Karena apa? Jenisnya berbeda. Atau rupiah dengan ringgit, dengan real, itu jenisnya berbeda ya. Karena mata uangnya nilainya juga berbeda, maka tidak bisa disebut riba. Wala yajuzulan ora oleh bai'udz dzahabi apa dodol emas bil dzahabi kelawan bayar emas. Walal fiddati lan ora oleh dodol perak kadzalika hale kaya mengkono-mengkono bil dzahabi ai bil fiddati tegese kadzalika hale kaya mengkono-mengkono bil fiddati ai bil fiddati tegese kelawan perak madru bayini iku dicetak karone kana ono apa dzahab wal fiddah au ghaira madru bayini
utawa ora dicetak karone illa mutamathilan, kecuali oleh kudu saling sama ya. Maksudnya podo gram-gramane ya. Ai masalan tegese podo bimasalin kelawan podo. Fala yasihu mongko ora sah bai'u syai'in apa dodol suwiji-wiji midzalika saking mengkono-mengkono zahab wal fiddah mutafadilan hale mutafadilan hale punjul. Jadi pertama bai'ur ribawi ini haram kecuali kalau sama ukurannya. Tukar emas dengan emas. Nah, sekarang apakah ada itu tukar emas dengan emas ya? Nah, tukar emas biasanya kan dengan duit. Kalau sekarang itu tukar emas dengan emas kayaknya nggak ada ya. Entah kalau di toko emas saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau saya itu memang sering ke toko emas jual beli emas. Kalau saya butuh dana yang dicairkan saya jual emas. Kalau punya dana celengan saya berupa emas gitu. Tapi kalau ke toko kemudian menjual gelang dengan gelang ini belum pernah. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh kecuali gram-gramannya sama. Baik itu yang sudah dibentuk menjadi perhiasan atau batangan atau koin atau yang masih belum dibentuk. Masih berupa butiran emas atau bongkahan emas. Kenapa ini tidak boleh? Wallahu a'lam. Kenapa tidak boleh kalau ukurannya tidak sama? Misalkan yang bongkahan harus lebih banyak daripada yang sudah berupa perhiasan atau yang sudah dicetak menjadi batangan, gram-gramannya harus lebih banyak. Ini jelas tidak boleh. Nah, urusannya kalau masalah riba itu dengan etika, dengan akhlak. Wong emasnya sama kok. Nyetak emas itu kan ya nggak begitu mahal sebenarnya. Orang membentuk emas itu kan tidak begitu mahal. Lah, selisih 1 gram. Kalau sekarang emas 23 kan selisih 1 juta. Selisih setengah gram itu sudah selisih 1 juta sendiri ya. Nah, sekarang itu emas 23 karat harganya itu sekitar 2 juta kalau sekarang. Nah ini kalau yang satu belum dibentuk, yang satu sudah dibentuk, kemudian ditukar dengan ada selisih, yang punya emas yang belum dibentuk, yang masih berupa bongkahan atau masih berupa butiran, kan pastinya kan nggak enak dalam hatinya kan nggak enak. Lagi yang emasnya ini sudah dibentuk, memang dia untung karena dapat emas lebih banyak kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari yang punya emas bongkahan, pasti dia itu dalam hatinya itu ada unek-unek, ada unek-unek. Oh kenapa ini gram-gramannya kok berbeda? Padahal biaya cetak atau biaya pembentukan emas sebagai perhiasan, gelang, liontin, kalung, batangan, koinan dan lain-lain ini kan ya tidak begitu mahal. Kalau dibanding dengan lebihan emasnya itu, lebih setengah gram saja sudah 1 juta kan seperti itu ya. Ini jadi dilarang ya, tidak boleh menukar emas dengan emas kecuali ukurannya sama.
Wa qauluhu utawi dawe musonif naqdan rupane dawu naqdan hale kontan ai halan tegese kontan yadan kelawan tangan biadin kelawan tangan. Falau bi'a mongko lamun didol syai'un apa suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono zahab wal fiddah muajjalan hale ditempo lam yasiha mongko ora sah apa bai usai. Dan syarat berikutnya adalah harus cash, harus tukar menukar di tempat itu sebelum berpisah. Jadi harus kedua belah pihak antara yang punya emas satu dengan yang lain ini harus sama-sama membawa barang dan sama-sama ditukarkan kemudian berpisah seperti itu. Tidak boleh ya, ada orang datang terus dia saya punya emas di rumah sekitar 10 gram. Berupa apa itu? Kalung. Waduh, 10 gram kalung cair ini. Kalau emas 23 ya sekitar berapa harganya? Sekitar 20 juta kalau sekarang ya. 20 juta. Tukar dengan apa? Dengan gelang ini. Kamu kan ada gelang ini di tokomu ini. Saya tukar ya. Nah, ini berapa ukurannya? Ini 10 gram. 10 gram. Ya sudah. Tapi emas saya masih ada di rumah. Saya ambil ya. Ini saya bawa. Nah seperti ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Kenapa ya? Kalau di sini tidak dijelaskan kenapa hikmah yang tersembunyi di situ apa gitu tidak dijelaskan. Mungkin urusannya itu dengan resiko mungkin ya. Kan emas itu kan apa? Emas itu kan logam mulia yang sangat berharga. Semua orang tahu. Kalau nanti dibawa dulu tanpa dibayar kan ya tidak enak. Mungkin di situ, tapi di sini di syarahnya ya tidak dijelaskan kenapa itu ya. Ya urusannya ya akhlak itu sudah ya. Wala yasihu lan ora sah bai'u ma opo dodol perkara ibta'a kang tuku sapa wong kang tuku ing ma sapa asyakhsu sapa wong hatta yaqbidha sehingga nampani sapa syakhs hu ing ma sawaun niku padha ba'a utawi yen to ngedol sapa syakhs hu ing ma lil ba'i maring penjual auli ghairihi utawa maring liyane bai'. Dan juga dilarang ya, dilarang menjual sesuatu yang belum ia terima. Nah, itu misalkan saya beli barang ya. Saya beli barang. Ini saya beli misalkan apa sekarang ini ya. Kita beli sembako ya. Beli beras atau jagung. Berapa? Cukup 10 kilo saja wis. Saya sudah bayar. Barang belum saya terima. Kemudian ada orang, saya tadi beli beras di toko sana. Tak jual ke kamu sudah ini. Nah, seperti ini tidak boleh. Karena apa? Barang ini belum ada di dalam kekuasaan kita. Siapa tahu nanti karena barang ini belum kita terima,
Begitu pembeli ini, pembeli baru ini yang kita menjual kepadanya itu datang mengambil, siapa tahu barangnya nanti tidak ada gitu. Entah tokonya kebakaran atau laku dibeli orang gitu. Ya, jadi nggak boleh. Kita harus menerima dulu, kemudian baru kita boleh untuk menjual ya. Terus untuk masalah tukar emas dengan emas ini kayaknya ya kurang populer. Tapi kalau tukar uang dengan uang, nah ini sekarang populer. Apalagi menjelang hari raya. Ini lupa sih, hampir kelupaan ya. Belum saya terangkan. Tukar uang 100.000. Pecahan 100.000 ditukar dengan uang 2.000-an. Nah, seperti ini. Biasanya kita tukar itu kemana? Ke bank. Ya. Kalau tukar ke bank tidak ada masalah. Karena apa? Ya pasti sama, tetap 100.000. Tapi kalau ada orang ya, memanfaatkan situasi, karena di bank ini kadang-kadang antri, kemudian kehabisan, tidak ada yang bisa ditukar lagi. Ada orang itu, dia ini nukar banyak, 2.000-an banyak sudah. Misalkan 100.000. Kemudian dia ada di depan bank. Ada orang mau tukar ya uang 100.000 ya, 2.000. Nih, saya kasih ke kamu, tapi ya, ini cuma 90.000. Ini untuk tukar ke saya 100.000. Nah, seperti ini. Loh kok cuma 9.000? Lah tadi saya ngantri di bank juga lama. Kayak gini enggak boleh. Enggak boleh, ini sama-sama uang rupiah ya. Ya merugikan, ini merugikan salah satunya. Ya. Tapi kalau tukar dolar dengan rupiah, kamu punya uang dolar berapa? 100.000 dolar. Sini tukar dengan uang 100.000 rupiah, enggak boleh. Yang punya 100.000 dolar ya pasti nangis. Karena hitungannya per dolar sekarang kan 15.000 ya. Nah, ini bukan ribawi kalau tukar dengan dolar. Soalnya apa? Ya memang jenisnya tidak sama. Uang rupiah dengan dolar ya. Uang rupiah dengan ringgit enggak boleh. Boleh. Boleh tidak ada, boleh tidak sama ya. Karena memang nilainya berbeda. Negaranya juga berbeda. Wala yajuzulan ora oleh bay'ul hayawani opo dodol hewan bay'ul lahmi opo dodol daging bil hayawani kelawan hewan. Sawa uniku podo kana utawi ento ono opo lahm min jinsihi ku saking jenise hayawan. Kabai'i lahmi syatin koyo dodol daginge wedhus bisyatin kelawan wedhus urip. Au min ghairi jinsihi utawa saking liyane jenise iki lahm. Lakin min makulin, tetapine saking perkara kang dipangan. Kabai'i lahmi baqaratin koyo dodol daging sapi bisyatin kelawan wedhus urip. Menjual daging dengan hayawan ini, dengan hayawan yang hidup, barter ya, tukar ya, ini tidak diperbolehkan ya. Waya juzu, walaupun daging hewan yang ditukar itu memang sejenis dengan hewan yang masih hidup. Seperti apa? Menjual daging kambing, mendapatkan dibayar dengan kambing hidup, ini tidak boleh ya. Atau tidak sejenis, daging sapi
saya jual, misalkan ya, saya dapat kambing hidup. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Wa yajuzu lan oleh bai'udz dzahabi apa dodol emas bil fiddati kelawan perak mutafadilan hale punjulan. Lakin naqdan, tetapi ini kudu kontan, ai halan tegese kontan maqbudhon, hal kang diterima qabla tafarruqi ing dalem sadurunge pisah. Ya. Kalau menjual emas dengan perak ada selisih, ya sangat boleh. Soalnya kan emas dengan perak itu memang sangat mahal emas harganya ya. Jauh perbandingannya. Kalau perak 1 gram berapa sekarang Mas Arif? Belum pernah ya beli, belum pernah ya. Iya saya juga belum pernah beli perak ya. Oh bisa dilihat, bisa tanya sama mbahnya ya. Mbah Google bisa tanya itu. Berapa harganya sekarang ya. Nah kalau harus sama gram-gramannya yang punya emas nangis ya. Waduh, saya punya 5 gram emas ditukar dengan 5 gram perak, ya. Rugi besar. Rugi besar karena nilai emas dengan perak itu memang berbeda ya, seperti uang dolar ditukar dengan rupiah. Ya itu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono adzhab wal fiddah al mad'umatu utawi pira-pira panganan. La yajuzu ora oleh bai'ul jinsi apa ngedol sejenis makanan minha saking mad'umat bimithlihi kelawan padane iki jenis illa mutamathilan kecuali hale podo naqdan hale kontan ai halan tegese kontan makbudon tur ditampani qabla tafarruqi ing dalem sadurunge berpisah. Kalau seperti ini sering terjadi ini ya. Tukar beras dengan beras. Ini sering terjadi ini ya. Biasanya kalau ada orang habis berkabung atau habis itu ya berkabung ya, kan ada orang biasanya orang datang ngelayat itu kan ya bawa beras, kemudian berasnya banyak ya, beberapa sak itu, lalu ditukar dengan beras, misalkan beras hasil dari orang-orang ngelayat itu berasnya ini kualitasnya tidak bagus. Kemudian ditukar dengan beras yang ada di toko yang kualitasnya bagus. Nah ini meskipun beda harganya, ya, misalkan sekarang ini kan beras yang bagus itu kan cap pisang, ya, cap pisang atau paus, ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih rendah. Harganya kan selisih. Meskipun selisih harganya, tidak boleh tukar beras dengan selisih timbangannya, tidak boleh. Jadi kalau situ beras pisang, misalkan 50 kilo, kemudian beras hasil sodakoh dari orang ngelayat ini 50, ya sudah itu ditukar. Tidak boleh, beras kamu kelihatannya kualitasnya jelek, beras saya pisang putih punel ya. Ya sudah, punya saya harus 45 kilo, kalau kamu ya 50 kilo. Ini tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Ya alasannya ya wallahu alam juga sebenarnya. Tapi kalau kita pikir-pikir, ini ya etika sebenarnya ya. Seperti emas dan perak tadi itu hubungannya masalah akhlak. Seluruh ajaran agama itu berhubungan dengan akhlak.
perintah dan larangan itu hubungannya dengan akhlak. Kita beribadah kepada Allah, itu berarti kita menjaga akhlak, kita menghormati Allah, kita menghamba kepada Allah. Kita dilarang melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah bentuk kekurang ajaran kepada Allah. Kemaksiatan itu adalah tidak berakhlak kepada Allah. Jadi akhlak itu bukan hanya dengan sesama manusia yang hubungannya itu sopan santun, nun sewu, bukan hanya itu. Riba ini juga melanggar akhlak. Kenapa kok melanggar akhlak? Orang yang bawa beras 50 kilo, beratnya kan sama ya. Kok ditukar dengan beras 45 kilo? Tadinya gotong-gotong itu capek, kemudian dapatnya kok cuma 45 kilo. Pasti agak tersinggung. Kenapa sih kok harus dibedakan? Nah itu. Padahal sama-sama kenyangnya. Kalau dipangan ya dimakan ya sama-sama kenyang. Nggak ada ceritanya beras cap ini masak 1 kilo dengan beras yang dibawa tadi yang kualitasnya kurang bagus, masak 1 kilo, kemudian yang beras ini itu hasil nasinya lebih banyak, kan sama saja sebenarnya. Nggak ada ceritanya seperti itu kecuali beras Sangkuriang dalam dongeng ya. Dayang Sumbi dengan Sangkuriang, 1 butir bisa jadi 1 bakul. Nah itu ya. Dimakan ya sama-sama kenyang. Kemudian nanti keluarnya ya juga sama. Ya, keluarnya sama-sama kuning itu, tidak ada bedanya. Nah, tapi kalau dijual dulu ya boleh, karena tukarnya dengan uang. Ini saya dapat beras Pak Koko, ini saya dapat beras hasil orang-orang layat ini, saya jual. Berapa ini? Ini ada 50 kilo, setengah kuintal. Oke, saya total. Nilainya ini sekitar saya beli 500.000 atau 475.000 sudah wis. Sudah saya jual. Uangnya diterima, kemudian saya beli beras paus atau pisang. Ini harganya lain loh ya. Ini harganya 500.000 per 50 kilo. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau seperti ini enggak apa-apa. Jadi diuangkan dulu, baru kemudian beli beras yang satunya. Tapi kalau langsung tukar beras, ini etika ya. Etikanya enggak ada ini seperti ini ya. Jadi kalau enggak mau haram ya sudah, jangan dilakukan. Sebagai seorang muslim kita kan harus tunduk. Islam itu kan artinya kan pasrah. Jadi muslim orang yang tunduk. Diperintah seperti ini, sirinya bagaimana? Nah, hikmah yang tersembunyi itu apa? Kita sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Mungkin orang itu mikir, kenapa sih nggak boleh? Ujung-ujungnya ya sama kok. Diuangkan dulu, kemudian beli beras yang kualitasnya lebih baik ya dapatnya ya sama dengan langsung tukar beras. Ngapain ribet-ribet? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu ya. Tapi sebagai seorang muslim ya sudah, tunduk saja sudah. Enggak usah banyak cincong ya. Enggak usah banyak akal sudah. Kita tunduk, patuh pada peraturan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga harus saling menerima. Harus saling menerima. Kalau tidak saling menerima, maka ya haram. Sama dengan emas tadi ya. Tukar beras, ini mau kenduri ini di rumah ya. Nah, karena acara nyewu, nah, misalkan beras ditaruh di situ, mau tukar dengan beras yang kualitas baik. Ya sudah, saya kasih yang sama kiloannya sama, timbangannya sama. Tapi nanti sore saya antar, enggak boleh.
harus dapat seketika itu juga ya, kalau tukar beras itu. Wa yajuzu lan oleh bai'ul jinsi apa ngedol sak jenis minha saking mat'umat bi ghairihi kelawan liyane jenis mutafadilan hale unjulan lakin naqdan tetapine hale kontan ay halan tegese kontan makbudon turut diterima atau ditampani qabla tafarruqi ing dalam sadurunge berpisah ya. Kalau beras ditukar dengan jagung misalkan ya boleh ya. Boleh walaupun ukurannya tidak sama timbangannya, mungkin karena jagung lebih murah jadi jagungnya dapat lebih banyak, berasnya agak sedikit berkurang, timbangannya tidak sama. Ini tidak masalah, karena apa? Tidak sejenis. Ya. Tidak sejenis, tapi syaratnya juga harus saling menerima. Saling menerima ini juga sirinya ya wallahu alam. Tapi kalau kita akal-akal ya, kita pikir-pikir, itu meminimalisir resiko. Jadi harus segera diserahkan ya, supaya tidak beresiko. Resikonya nanti mungkin bisa rusak. Kalau rusak tapi kalau setelah diterima kemudian dapat berapa hari rusak kan ya resikonya kan sudah ditanggung sama yang menerima kan gitu. Nah tapi kalau belum diserahkan ya, kemudian nanti rusak ya yang rugi kan ya satunya. Ada yang rugi. Jadi untuk meminimalisir ya resiko jadi harus saling diserahkan. Falau tafarraqa mongko lamun berpisah sapa al mutabayyani sapa wong kang dodol tuku karone qabla kullihi ing dalem sadurunge nampani sekabehane iki jenis batola mongko batal apa akad. Kalau tidak menerima semuanya ya maka akadnya nggak jadi, batal. Au ba'da qabdi ba'dihi utawa ing dalam sakwise nerima sebagiane iki jenis fafihi mongko iku ing dalam ba'da qabdi ba'dihi qaula tafriqis safqati utawi qaul luru tafriqus safqah ya. Ini nanti ada pembahasan tersendiri tafriqus safqah itu seperti apa ya. Ada dua qaul. Jadi misalkan yang jual makanan beras dengan jagung, ini yang dibahas tadi itu yang satu menerima, yang satu belum menerima atau belum menerima dua-duanya. Kalau dua-duanya tidak menerima maka akadnya batal, butuh akad lagi ya. Kalau sebagian yang menerima, misalkan satu menerima satu tidak, atau sama-sama menerima tapi tidak keseluruhan barangnya, ada dua qaul tafriqus safqah. Ini ada pembahasan sendiri ya. Wala yajuzu lan ora oleh bai'ul gharari apa bai'ul gharar. Gharar itu aslinya kan kalau kita artikan itu penipuan ya. Tapi di sini ya yang dimaksud gharar ini adalah penjualan beresiko. Ya. Penjualan beresiko. Contohnya seperti apa? Kabai'i abdin. Koyok dodol siji budak min abidihi saking piro-piro budak iki baik.
au toirin utawa manuk fil hawai ing dalam angkasa. Nah, ini ada orang ya namanya bai'ul gharar ya, penjualan yang beresiko. Ada orang punya budak banyak, namanya budak itu kan ya zaman dulu ini ya. Ini kita contohkan meskipun sekarang tidak ada. Budak itu kan namanya manusia kan pasti berbeda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang sifatnya seperti ini. Jadi dia itu menjual satu budak. Ada orang beli budak ya. Saya beli budak budak laki-laki atau wanita? Wanita, biar bisa jadi amat. Lumayan daripada poligami. Poligami kan kita banyak biaya. Kalau ini kan untung ya. Saya tidak banyak biaya, cukup kasih makan dan pakaian, tempat tinggal bersama, tidak masalah sudah. Tidak perlu kasih uang belanja. Oh ya, banyak di rumah. Harganya sekian. Harganya misalkan ya 20 juta satu budak. Tapi budaknya belum ditentukan, belum dilihat. Lah begitu sudah dibayar, dikeluarkan atau suruh milih. Wah, kalau semuanya harganya sama ya enak-enak saja. Tapi kalau harganya nggak sama, ya nanti ada yang dirugikan. Terus diambilkan, sudah keluar itu ikut itu ya. Begitu dilihat, waduh tidak sesuai selera. Entah itu giginya tongos atau enggak ada giginya seperti gawang atau kurang tinggi ya, atau sakit-sakitan lah. Kalau seperti ini kan beresiko. Jadi harus dilihat dulu. Jangan belum melihat kemudian langsung bayar. Seperti juga burung yang ada di awang-awang, burung yang ada di angkasa. Kenapa? Misalkan ya, ada si A bilang sama si B, kamu mau burung itu? Iya, ini bayar. Saya jual itu. Nah itu burung bisa nangkep enggak? Nah itu kan resikonya. Sudah kadung bayar, nggak bisa nangkep. Ya sudah, ini beresiko. Ikan di dalam air itu kalau sulit untuk menangkap ya, tiba-tiba sudah ini satu ekor sekitar 25.000 mujair atau nina ya. Begitu ditangkap yang dapat kecil, yang diambil itu kecil, kan tidak sesuai harga. Nah, seperti ini tidak boleh ya, tidak sah. Faslun fi ahkamil khiyari, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.